Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ramdhani, NIM 2401021110. Di sini saya akan membahas 10 jurnal tentang akhlak tasawuf. Jurnal yang pertama, Hakikat Akhlak Tasawuf. Seluruh jurnal menegaskan bahwa akhlak tasawuf merupakan inti dari ajaran tasawuf dan puncak dari perjalanan spiritual seorang muslim. Tasawuf tidak hanya berfokus pada aspek mistik, tetapi justru menampakkan perbaikan akhlak sebagai tujuan utama. Dalam pandangan para sufi klasik dan modern, akhlak tasawuf adalah proses pembentukan pribadi manusia agar mencapai kesucian hati, kedekatan dengan Allah, dan manifestasi akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tahapan pembinaan akhlak tasawuf. Seluruh artikel konsisten menjelaskan 3 tahapan tasawuf akhlaki. Yang pertama, takalli, membersihkan diri dari akhlak tercela, meliputi pembersihan hati dari sifat sombong, dengki, riya, tamak, dan berbagai penyakit batin lainnya. Proses ini identik dengan mujahadah an-nafs, yakni perjuangan menundukkan hawa nafsu. B. Tahalli, menghias diri dengan akhlak terpuji. Setelah hati dibersihkan, seorang mengisinya dengan sifat sabar, jujur, ikhlas, syukur, adil, amanah, tawaddu, dan akhlak mulia lainnya. Ini merupakan proses pembentukan karakter positif yang mempengaruhi perilaku lahir. Yang ketiga, tajalli, tersingkapnya hijab antara hamba dan Allah, merupakan kondisi puncak ketika hati mencapai kejernihan sehingga sinar ilahi terpancar dan perilaku seorang menjadi presentasi nilai-nilai ketuhanan. Tahapan ini menjadi pilar dalam semua jurnal yang Anda berikan. Yang ketiga, relasi akhlak dan tasawuf. Semua jurnal menyimpulkan bahwa tasawuf adalah sumber akhlak dan tujuan akhir tasawuf. Artinya, seorang dianggap berhasil dalam tasawuf bukan karena pengalaman spiritual yang di luar biasa, tetapi karena perubahan akhlak yang terlihat nyata tanpa akhlak. Praktik tasawuf kehilangan makna. Yang keempat, nilai-nilai akhlak yang ditekankan. Nilai akhlak yang paling sering muncul dalam semua artikel antara lain kejujuran, kesabaran, keikhlasan, syukur, keadilan, tawaddu, amanah, cinta pada Allah, menjauhi penyakit hati. Semua nilai ini menjadi standar moral dalam tasawuf akhlaki dan menjadi pondasi membentukkan manusia yang berkarakter. Yang kelima, metode pembinaan akhlak tasawuf. Dari berbagai jurnal ditemukan beberapa metode yang sering digunakan dalam pembinaan akhlak, yaitu zikir dan riyadah ruhaniyah. Zikir menjadi metode utama untuk membersihkan hati, menangkapkan jiwa, dan menanamkan kesadaran ilahi. Selanjutnya, pendidikan tasawuf. Pembelajaran melalui halaqah, kitab klasik, dan pembimbingan guru berfungsi sebagai kontrol dan arahan moral. C. Tarekat bagi sebagian sufi. Organisasi tarekat menjadi ruang praktik penyucian jiwa dan pendidikan akhlak secara terstruktur. D. Pengendalian diri dan introspeksi. Ini adalah kunci pembersihan hati dan perbaikan akhlak secara konsisten. Yang keenam, relevansi akhlak tasawuf dalam kehidupan modern. Salah satu artikel menegaskan pentingnya tasawuf di era modern. Nilai-nilai tasawuf dianggap mampu mengatasi kosongan spiritual manusia modern, melawan hedonisme dan materialisme, menumbuhkan etika sosial seperti toleransi, empati, dan keadilan, membentuk karakter bangsa melalui pendidikan moral dan spiritual, menciptakan ketenangan batin di tengah tekanan hidup. Dengan demikian, tasawuf
menjadi solusi moral sekaligus spiritual untuk berbagai problem manusia masa kini. Yang ketujuh, akhlak tasawuf sebagai pembentuk karakter. Jurnal-jurnal tersebut sepakat bahwa tasawuf berfungsi sebagai yang pertama pembinaan karakter individual, membangun pribadi jujur, disiplin, berintegritas dan diperlaku terpuji. Yang kedua, pembinaan karakter sosial melahirkan pribadi yang peduli, penyayang, adil dan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, pembinaan karakter spiritual menempatkan hubungan dengan Allah sebagai pusat kehidupan. Karena itu, tasawuf dianggap sebagai sistem pendidikan akhlak paling lengkap dan mendalam. Yaitu kedelapan, akhir perjalanan insan kamil. Tujuan akhir akhlak tasawuf adalah menjadi insan kamil, yaitu manusia yang bersih jiwanya, indah akhlaknya, dekat dengan Allah, bermanfaat bagi manusia. Konsep ini menjadi titik temu semua jurnal yang Anda berikan. Kesimpulan jurnal tersebut disimpulkan bahwa satu, akhlak tasawuf adalah inti ajaran tasawuf dan menjadi fondasi pembentuk manusia sempurna. Yang kedua, pembinaan akhlak melalui tahapan tahalli dan tajalli merupakan model penyucian jiwa yang diakui oleh semua ulama tasawuf. 3. Nilai akhlak seperti jujur, sabar, ikhlas dan adil dalam karakter primer dalam tasawuf akhlaki. Yang keempat, tasawuf memberikan metode konsret seperti zikir, muhasabah, pendidikan spiritual seperti praktik tarekat untuk membentuk akhlak mulia. Yang kelima, di era modern, tasawuf menjadi solusi atas krisis moral, spiritual, dan solusi masyarakat kontemporer. Yang keenam, kesuksesan seorang dalam tasawuf bukan pada pengalaman mistis, tetapi pada akhlak mulia yang terwujud dalam perilaku nyata. Jika Anda ingin